Oke, menyempatkan waktunya. Kita mulai ya, Mas Rizky. Oke, gas. Oke, halo semuanya, kembali lagi di diskusi weekly kita, diskusi review yang ke-8, 8 ya, 8 atau 7 lupa. Terus Extreme Review adalah kolektif group study base di Indonesia, mengumpulkan cross-disciplinary practitioner untuk saling berkoneksi dan berdiskusi, membahas suatu topik, ideas, project, approach, atau event peristiwa atau kesulitan di tengah industri. Topik hari ini berjudul The Never Ending Self-Discovery of Design Attitude oleh Mas Rizky atau dari sekian. Mungkin nanti sebelum masuk ke materi, Mas Rizky boleh kenalkan dirinya sebagai apa ya, kegiatannya apa, terus juga sebagai seorang kreatif director di apa ya, di entitas apa gitu. Boleh cerita sedikit mungkin ya sebelum memulai masuk ke materi utamanya. Silakan Mas Rizky. Oke, makasih Mas Bay. Halo Siap. semuanya, selamat siang. Kenalin, aku Rizky Anugrah, biasa dipanggil Kiki kalau di internet, pada familiarnya sama dari sekian. Aku kesibukannya sekarang lagi kreatif, jadi sebagai kreatif director di salah satu brand coffee shop lah, baru buka. Nah, di lain juga kayak garap project-project brandingan dan freelance juga sih. Kurang lebih kalau background-nya sih seperti itu ya. Makasih juga teman-teman udah pada datang. Jadi salam kenal sekali lagi. Di sini aku pengen berbagi cerita gitu ya. Jadi aku pengennya lebih ke cerita sih. Jadi bukan yang presentasi tentang materi kayak gitu-gitu. Soal temuan yang aku kemarin sempat digging lah soal design attitude gitu. Ini kemarin juga aku sempat tulis dalam bentuk esai ya, teman-teman juga udah bisa lihat di itu. Kalau misalnya udah pada baca, makasih banget. Jadi karena di sini aku nggak bakal terlalu ngomongin yang ada di esai itu, tapi lebih kayak lempar diskusi aja ke teman-teman balik lagi, sehingga nanti harapannya dari diskusi ini kita jadi nggak searah aja gitu, bukan aku aja yang cerita, tapi nanti aku juga dapat cerita dari teman-teman tentang design attitude ini. Itu sebelum ke apa itu design attitude, aku mau sedikit kayak flashback cerita gitu ya, cerita aku tuh dulunya gimana gitu. Nah, jadi aku ceritanya baru lulus itu tahun 2021, baru banget gitu ya, di masa pandemi. Jadi setelah sekitar 5,5 tahun kuliah di ITENAS, shout out teman-teman kampus Oren gitu ya. Di sini juga kayaknya ada teman-teman dari kampus Oren. Jadi aku lulus di era pandemi, itu cukup stressful ya. Jadi di pandemi ini kita nggak bisa yang leluasa langsung cari kerja. Jadi kayak ya udahlah, kita aku tuh jadi nerima aja kerjaan yang dari teman-teman yang punya brand segala macam. Udahlah, kayak gua ambil aja gitu. Karena mau ngapain juga gitu, bingung kan. Nah, karena aku banyak ngambil project-project itu, akhirnya kepencut lah di dunia branding dan bikin konten gitu ya, sosmed lah istilahnya. Padahal dulu tuh kalau boleh flashback sedikit ke zaman kampus tuh aku mulmed. Aku dulunya berawal dari aku seneng banget cerita gitu ya. Terus kayak aku pengen ambil mulmed tuh aku bisa bikin short film dan aku bercerita tentang apapun gitu. Tapi aku baru sadari bahwa setelah aku tahu branding tuh, aku baru sadar bahwa aku tuh sebenarnya di cerita itu tuh aku sebagai pendengar gitu. Aku lebih seneng dengerin curhatan orang gitu. Curhatan orang, masalah orang teh naon gitu. Daripada kayak aku cerita apa yang cerita aku gitu. Akhirnya si branding ini jadi medium yang menarik dah, yang sampai sekarang aku ulik gitu. Nah, habis dari situ selama kurang lebih 3 tahun, aku beberapa kali melanglang buana gitu ya di solo project, terus terlibat di kerjaan pun aku sempat kerja 2 kali, itu jadi one man army gitu ya. Jadi kayak ya udah kayak sendirian aja gitu menjadi desainer grafis. End up teh jadi kayak gitulah ceritanya kurang lebih ya, one man army. Akhirnya di akhir 2023 itu aku dapat klien yang cukup oke lah buat
memberanikan diri bangun tim. Itu akhirnya aku ketemu teman-temanku yang dari SBM, dari marketing segala macem. Aku coba bangunlah quote unquote kayak studio lah, kayak Lost and Found ini untuk garap beberapa proyekan branding gitu. Jadi sampai sekarang setelah Lost and Found ini aku jadi freelance juga gitu. Nah, setelah garap kurang lebih sampai sekarang tuh dari akhir 2023 sampai sekarang itu kurang lebih kita udah garap sekitar 4 project gitu. Nah, sampailah di titik ngahuleng gitu. Aku teh kayak selama ini teh ngapain aja gitu. Selama kurang lebih mau 4 tahun ini teh ngapain aja gitu. Terus aku juga baru sadar bahwa ternyata selama ini tuh aku belum pernah terlibat langsung dalam creative system secara profesional gitu. Aku nggak pernah studio, aku nggak pernah yang ketemu teh desainer lagi gitu. Aku teh malah kayak ketemunya teh orang marketing, brand owner, segala macem gitu. Sales, bahkan kayak kemarin terakhir di MYCL tuh ketemunya ya yang kerjaannya di lab gitu. Dan itu tuh jadi kayak menurut aku jadi tanda tanya besar gitu. Terjadilah dark age gitu, era kegelapan. Aku teh jadi kayak semacam apa ya, ngerasa impostor syndrome gitu, kayak aku teh emang udah di titik ini teh bikin studio segala macem, itu emang udah ngapain aja gitu, bisa sampai kayak ngelabelin aku sebagai seorang creative director gitu. Nah, sampai akhirnya di bulan kemarin alhamdulillah banget itu dapat giveaway-nya Insight lah. Itu dapat giveaway jadi kayak benar-benar enlightenment. Aku juga kaget dan isinya tuh ngomongin soal si design attitude ini sampai kayak kepantik lah kayak naon design attitude gitu kayak apaan gitu aku baru denger dan aku coba digging. Nah, setelah digging tentang attitude ini ketemulah satu orang namanya Molly Nagi. Ini kayak dia tuh dulunya pengajar di Bauhaus. Zaman setelah World War I lah, aku nggak bakal terlalu banyak ngomongin Molly Nagi karena udah aku tulis juga di esai. Nah, sebelum dia meninggal dunia gitu, dia tuh bikin satu buku judulnya Vision in Motion gitu. Di situ dia bilang bahwa designing is not profession but attitude gitu. Bahwa kayak dia menjelaskan desain tuh harusnya progresif, menjadi berkembang tuh bukan berfungsi sebagai profesi aja, tapi juga sebagai attitude yang dimiliki semua orang gitu. Jadi dia berpikiran bahwa in the end tuh sebenarnya semua orang tuh designing gitu, semua tuh mengerjakan desain secara desain gitu, sadar maupun tidak sadar gitu. Nah, dia bilang bahwa desain itu dilakukan secara demokratis dan hal tersebutnya ditegaskan oleh Maulik Nagi itu bahwa pandangan dia tuh ya design for life gitu. Tapi kan kalau ngomongin life itu luas banget, PR lah kalau sejauh itu gitu. Aku juga nggak tahu mau ngomongin apa aja kalau ngomongin design for life gitu. Akhirnya ya udah kayak aku lihat nih yang cukup dekat bersinggungan lah secara profesional yang balik lagi tadi aku sering banget ketemu anak-anak sales, marketing, finance, brand owner segala macem. Dan sebenarnya kalau dilihat kan dalam konteks perencanaan kantor juga mereka mendesain gitu. Sales, finance, marketing itu punya tugas-tugas masing-masing. Mereka mendesain, punya metode sendiri, punya framework segala macam yang mereka pakai untuk menghitung segala macam kan. Market, bukan buat generate market, buat ngitung sales, finance segala macam. Dia tuh dipakai untuk berhitung dan itu tuh by design gitu. Sehingga kan sebenarnya kalau ngomongin desain sebenarnya lebih ke manajemen, di mana kayak kita bagaimana kita melakukannya gitu. Itu jadi desain itu adalah sebuah mode of doing. Tapi yang jadi tanda tanya adalah kalau sales, finance dan lain-lain itu kan punya metode yang eksak. Jadi ada buku besarnya gitu. Bahwa kalau 1+1 ya jelas 2 gitu. Kalau ada perhitungannya kan seperti itu. Beda kalau kita misalnya bicara soal desain kreatif gitu. Karena kita kan bentuknya intangible, abstrak dan sangat subjektif gitu ya. Jadi ini cukup tricky. Justru kayak dengan adanya desain di kreatif itu jadi tidak mengurung pada satu bentuk aja gitu. Jadinya kayak kalau tadi balik lagi ke ngitung kan itu mah kayak udah kita terkurung dalam
satu hal yang benar gitu. Tapi kalau kita mah nggak terkurung gitu, justru harusnya membebaskan. Pada akhirnya kalau kita ngomongin desain mana yang baik, ya desain yang terpakai gitu. Bagus tidaknya ya sangat subjektif. Seperti itu kurang lebih. Terus dari sini kan konteks subjektif ini kan sangat-sangat tricky ya. Sering banget kayak ini paling pasti yang kadang bikin bertanya-tanya lah. Apalagi kalau kita ngomongin soal project gitu. Biasanya kan kalau di aku ke klien kan biasanya datang duluan ya, kayak nyari kita lah sebagai desainer, masuklah ke project gitu. Nah, biasanya di pengalamanku klien saat kita datang ke kita gitu, ke aku, itu klien tuh membawa segudang ekspektasi gitu. Dan kita tuh cenderung kayak, oke kita dengerin dulu kliennya ngomong apa, kayak kliennya pengen logo segala macem, pengen branding segala macem, bla bla bla, dia utamakan kayak belum punya nama segala macem kan, dia curhat lah, dia cerita kenapa dia brand dia apa, produknya apa segala macem. Nah kita merespon dengan orientasi kita yang menurut kita baik tuh seperti apa gitu. Nah itu tuh sering banget jadi gesekan sebenarnya kalau pengalamanku ya. Jadi ini sering banget jadi gesekan, kayak kita tuh kan harusnya ketika kita ketemu itu ngomongin gimana si project-nya akan berjalan kan. Kayak how gitu, how the project will do. Tapi yang sering terjadi adalah gesekannya tuh jadi kenapa gitu. Klien tuh jadi ngomong kayak kenapa harus 2 bulan, kenapa harus seminggu beres, kenapa nggak bisa seminggu beres, apa bedanya servis A dan servis B gitu, kenapa mahal banget, itu teh jadi kayak, ya udah di situ teh posisinya kita jadi harus menjelaskan gitu. Jadi kayak, yang harusnya kita ngomongin, oke si project ini teh akan dilakukan seperti apa, malah jadi pertanyaan-pertanyaan yang, melebar terus kita harus jawab gitu. Ini sering banget kejadian di aku dan teman-teman sekitar aku gitu. Jadinya antara pasrah aja gitu di hadapan industri terus kayak mangut-mangut aja tanpa berani memperjuangkan kepentingan diri. Padahal kan sebenarnya yang penting adalah perspektif kita kan terhadap desain segala macam itu kan sebenarnya yang ngebuat klien tuh datang gitu ke kita. Atau tapi ketika kita jawab dengan idealis kita gitu, kadang tuh kita takut project-nya teh lari gitu. Project-nya teh cabut, mereka teh udah kayak, "Oh enggak, gua enggak cocok," gitu atau apa. Kita udah capek-capek ngejelasin, kliennya juga belum tentu ngerti gitu kan. Akhirnya ya kadang-kadang project-nya malah lari gara-gara itu gitu. Nah ini tuh jadi paradoks, menurutku jadi paradoks yang saling menyalahkan gitu. Sebenarnya teh siapa yang salah gitu, apakah klien yang emang nyebelin, semua klien teh nyebelin, atau ternyata kita yang belum menyampaikannya dengan benar. Nah di sinilah hal itu sering terjadi gitu ya. Jadi gesekan paling menyebalkan gitu, saat jadi desainer di era modern yang serba cepat dan segalanya tuh udah post gitu. Sekarang tuh udah post everything lah, kayak post gender. Kemarin aja ada istilahnya post KBD hellscape gitu kan, itu kayak udah apaan anjir, kayak postnya tuh udah nggak kebendung gitu. Karena dunia tuh udah cepet banget. Di kita juga, terutama aku ya, kalau boleh curhat, kayak aku teh soal sosmed kayak kebingungan lah, banyak banget keluhan tentang sosmed gitu, kayak tiba-tiba desainer harus bikin ad plan, tiba-tiba harus bikin caption segala macam, seakan-akan itu teh urusan kita. Nah kita teh jadinya kan seringkali merasa terjebak dalam paksaan gitu. Kita tuh disuruh harus berlari dalam tekanan moral tradisional tadi gitu. Dicambuk untuk terus memiliki empati. Jadi kayak makanya aku bilang kita tuh punish gitu. We punish to always be empathic gitu. Kayak kita di pressure yang sangat gila ini teh, kayak kita teh design thinking tuh berawal dari empati gitu. Gimana kita bisa empati sebenarnya kan kalau kita dalam pressure yang gokil gitu ya. Nah, satu-satunya menurutku yang bisa, atau salah satunya yang kita bisa pegang adalah attitude gitu. Yang dimana mengacu pada jurnalnya Bolan and Kolopi, itu design attitude adalah penyamarataan ekspektasi dan orientasi yang tadi, sehingga kayak sama-sama tahu nih ekspektasinya apa,
orientasinya apa. Jadi pas jalan tuh udah kita sama-sama ngomongin how, bukan kenapa lagi, bukan apa lagi gitu. Nah, untuk menggambarkan pandanganku terhadap desain attitude atau attitude sendiri lah, aku coba proyeksikan ke dalam framework ini. Di mana ini aku ambil bentuk frameworknya itu aku ambil dari anatomi cara kerja mata. Jadi attitude-nya itu aku tempatkan sebagai lensa di tengah gitu ya, yang menerjemahkan ideal vision kita dari etik atau moral yang kita percaya itu kita sampaikan kepada dunia gitu ya, sehingga orang teh ngerti apa maksud kita gitu, untuk menggapai mungkin solusi yang lebih holistik gitu. Nah, sebelum itu aku kan sebenarnya jadi tanya-tanya bersantai, maksudnya attitude di sini tuh perannya apa gitu. Kayak kemarin aku ngobrol sama Rifki, apa bedanya sama etik kalau kayak gitu kan? Kenapa harus ada attitude? Kenapa nggak desain etik aja? Nah ini tuh aku mau coba jawab dengan melihat pandangan-pandangan terhadap moral. Salah satunya bahwa menurut Plato hidupnya seseorang itu tidak terlepas dari konteks sosialnya dalam kehidupan yang polis. Makanya kita perlu sesuatu yang mengontrol agar tidak terjadi chaos gitu. Nah, attitude ini menurutku itu adalah sebuah kontrol dari supaya tidak terjadinya chaos itu. Nah, lebih dalam lagi, aku coba menjawab morality ini itu dengan perspektifnya Nietzsche terhadap moralitas gitu. Bahwa menurut Nietzsche itu moralitas tuh justru mengurung manusia gitu pada norma-norma yang di dalamnya juga sebenarnya dibuat oleh manusia sendiri. Karenanya manusia jadi tidak bertransformasi gitu, berprogresif karena dia ya udah mangut-mangut aja gitu sama moral yang ada. Nah, dia tuh membagi jadi dua kelompok moralitas gitu. Yang pertama adalah moralitas budak. Ini ketika kita tutup bagian diri kita gitu. Dan hanya percaya pada moral tradisional, moral yang ada di masyarakat gitu. Ketika ini terjadi, kita hanya ngasih makan ekspektasi orang-orang dan tutup mata terhadap kepentingan diri gitu. Bahwa tugas kita yang memenuhi moral yang orang-orang buat, bahkan ketika moral itu merugikan kita gitu. Jadi kayak tadi kita hanya ya udah, oke deh, gue disuruh bikin airplane, oke, gak apa-apa, dibikin caption, oke deh, gak apa-apa. Jadi kita ya udahlah buat duit gitu istilahnya kayak gitu ya kasarnya. Ya contohnya yaitu dari harga desain yang nggak sesuai jadinya kan, overworking, job desk yang nggak sesuai pekerjaan, dan ini tuh jadi kayak dianggap umum karena kita percaya bahwa itu teh moral yang harus kita patuhi gitu. Di sisi lain adalah moralitas Tuhan gitu. Di sini kita kebalikannya, yang ditutup sebelah kanan gitu. Di sini kita hanya peduli dengan ego kita gitu, idealis mentok lah. Kita benar-benar tutup telinga sama pendapat orang gitu, karena kita percaya ego kita lah yang benar dan aku ingin berkuasa gitu. Ini juga bisa menjadi salah gitu. Ketika tidak menyampaikannya dengan baik, end up kita jadi si paling sadar lah kalau kemarin dibahas mah kayak kalau ini tuh jadinya kesannya kita tuh si paling sadar yang merasa harus menyadarkan semua orang tentang desain yang baik teh gini gitu. Estetika tuh begitu, gak boleh tuh kayak gini, ini teh desain jelek gitu. Kita tuh jadinya seperti itu gitu. Jadi kayak si paling sadar, kita berusaha menyadarkan semua orang teh harus sadar desain kayak gitu kan. Nah, yang menarik adalah yang terakhir, yaitu adalah menjadi amoral. Di mana menurut Nietzsche, ketika seseorang menjadi amoral, ia bukan hanya mengerjakan apa yang menjadi kewajibannya, tapi juga tidak lari dari kewajibannya. Dia bilang, one needs to be passionate to overcome one passion gitu. Artinya kita tidak hanya mengiyakan apa perintah orang karena itu moral yang benar gitu, tapi kita melakukan itu karena kita juga tahu kenapa itu benar, dan berani merubah, bertransformasi gitu ya, dengan membebaskan kepentingan diri, berani bilang bahwa ini nggak bisa kayak gini, karena kewajiban saya bukan itu gitu, dan menjelaskannya dengan baik. Kurang lebih itulah soal amoral. Jadi kalau menurutku kita tuh harusnya bisa amoral, tapi kan kalau kita amoral banget juga salah gitu. Akhirnya muncullah peran design attitude ini, bahwa attitude adalah bentuk perayaan egoisme dan penerjemahannya terhadap ekspektasi orang lain.
Kalau kata Nietzsche, selama ego masih dipegang, jadilah libido vitalis gitu. Kehidupan bermakna penuh dan lewat cinta hasrat kehidupan. Terjadilah kayak kita yang mencintai pekerjaan kita, istilahnya kayak gitu ya. Benar-benar dari hati gitu. Akhirnya kita mendesain tuh benar-benar dari hati, benar-benar dengan empati tanpa harus merasakan pressure dulu. Karena biasanya kan kita jadinya ya udahlah, pekerjaan yang bareng-bareng temen, pekerjaan temen yang nominalnya lebih kecil itu kadang lebih bagus karena kita lebih empati, karena kita nggak ngerasa terpaksa gitu. Itu yang terjadi kan, si libido vitalis itu. Nah, lalu tadi ngomongin attitude, sekarang ngomongin desain attitude tuh seperti apa gitu. Maksudnya attitude yang ada di dalam desain, kenapa dia bisa jadi penengah tuh seperti apa. Nah, ini ada satu framework yang dibuat sama Molly Nagy di bukunya tadi, Vision and Motion. Dia namakan ini sebagai kinetic constructive system, bahwa yang kita rancang adalah tempat bermain. Kita hanya menggambarkan batasan-batasannya. Dalam gambar tersebut ya berupa tabung gitu. Jadi dia hanya menggambarkan bahwa ini tuh ada tabung, ada satu area berupa tabung, ya lu bermain aja di dalamnya sesuka mungkin gitu. Mungkin kayak mungkin framework tadi pun yang aku buat framework design attitude tadi, itu salah satu contohnya, bisa jadi salah satu contoh, karena bentuknya bisa langsung dilihat secara sesama, secara holistik gitu ya. Bahkan aku belum menjelaskan pun kalian udah bisa lihat frameworknya seperti apa. Kalian bisa oh ini kenapa itu di tengah, yang di kiri apa, di kanan apa, dan siapapun berhak menunjuk mana yang salah dan mana yang menurut mereka benar. Jadi misalnya kayak skemanya mungkin di framework tadi, jadinya kayak Ki, kata mungkin Mas Bayu bisa kayak Ki, kayaknya ini mah bukan etik, ini mah apa gitu, ini kayaknya salah deh, ini harusnya posisinya di kanan kiri. Nah, semua orang tuh jadi bisa terlibat, semua orang yang melihat framework tadi itu bisa menunjuk gitu, oh ini yang salah gitu. Nah, balik lagi ke si sistem Molly Nagy ini, pada akhirnya jadi semua orang tuh bergerak secara bebas, kayak mau mulai dari manapun juga bebas, karena dia tahu secara holistik, secara keseluruhan gambaran tabungnya tuh seperti apa gitu. Makanya di sini juga Molly Nagy menggambarkannya sebagai prosotan. Jadinya orang kayak, gue mau kesini dulu deh, ntar balik lagi gitu, muter. Tapi ada satu orang yang gue mau pengennya lurus aja, nggak mau bulak belok. Ya, it's okay gitu. Ya nggak apa-apa selama itu ada dalam desain attitude ini, dalam desain frameworknya, ya itu nggak masalah gitu. Jadi semuanya terbebaskan dan tidak mengisolasi. Desainnya itu tidak mengisolasi. Semuanya bisa terlibat, ikut observing, ikut stimulate, ngeevaluasi juga bagaimana desain itu berjalan secara fundamental gitu. Ya kayak bayangin aja kalau aku jelasin tentang attitude tadi itu dari A sampai Z tanpa frameworknya, wah aku kayaknya harus ngomong sejam, wah ngebacol segala macem gitu kan. Kayak gitu. Dengan adanya si framework tuh jadi mempersingkat itu, bahkan bisa mengajak semua masuk ke dalam frameworknya gitu. Jadilah komunikasi dua arah, sebuah manajemen gitu. Semuanya bisa tahu problem dan solusinya, how and why-nya, bagaimana yang perlu dikoreksi, bagian mana yang perlu dikoreksi, dan jadilah desain yang transformatif gitu. Jadinya selalu dievaluasi, selalu berkembang. Karena kita bicara tentang intangible, keabstrakan gitu. Jadi ya AB testing aja sebenarnya kan. Kita tuh ya udah kayak pekerjaan kita bisa disebut baik karena bisa mengembangkan apa yang sebelumnya udah ada gitu. Sesimpel itu sebenarnya. Jadilah ini mode of doing yang menurut Moholy Nagy itu berfungsi gitu. Kayak gitu kurang lebih. Nah, untuk tambahan contoh, aku pengen coba ambil contoh bagaimana attitude yang baik itu secara real diimplementasikan lewat HBM-nya punya POT. POT kan punya human brand model, dia punya framework sendiri yang dia pakai buat bekerja gitu. Tapi kan aku belum pernah sebenarnya terlibat langsung sama teman-teman POT, jadi mungkin nanti bisa dikoreksi kalau di sini ada teman POT ya.
Kalau ada yang salah punten pisan gitu. Tapi aku ngelihat ini dari kacamata aku, si human brain model ini teh sifatnya dia kan subjektif, diciptakan sendiri oleh dari satu etik norma yang mereka percaya gitu, sehingga dapat digunakan oleh semua orang gitu. Dia kan kalau kemarin aku dengar dari seminarnya Mas Bayu teh, Mas Bayu Rengga gitu, dia bilang bahwa dia teh ambil ini tuh inspirasinya dari Wally Ollins gitu. Sedangkan Wally Ollins sebenarnya kalau aku cari mah nggak punya framework, dia tuh nggak punya model, dia nggak punya metode yang spesifik gitu. Hanya kan itu di mana kayak dia percaya itu, dia coba ubah ke dalam framework yang sesuai ideal visionnya Pod Branding gitu, Pod Branding House. Yang di HBM ini semua orang tuh bisa terlibat, bahkan mau klien, mau orang-orang di dalamnya itu tuh tahu kenapa dia harus bekerja seperti ini karena ada frameworknya. Lu bisa lihat frameworknya, lu bisa kayaknya gue mainnya di bagian ini, bagian itu. Kliennya juga jadi tahu ini kayaknya bagian ini salah gitu. Kayak gitu kan. Jadi semuanya bisa terlibat, bahkan kayak aku aja bisa tahu gitu HBM ini teh hanya dari sekedar dengar seminar-seminarnya Mas Bayu Rengga gitu. Oh HBM teh seperti ini, seperti itu. Aku juga jadinya bisa mencoba buat implementasikan kayak apa yang mereka lakukan, aku coba deh di project-project pribadi gitu kan. Terus ngelihat sejarahnya juga, HBM ini teh udah berapa kali transformasi kan, kayak udah 4 point berapa sekarang aku lupa, udah 4 titik gitu kan. Kayak jadi ini tuh tanda bahwa sebenarnya desain yang di HBM ini tuh transformatif, jadinya progresif, dia tuh punya sejarah gitu. Bahkan kayak dia tuh bisa balik lagi ke framework yang sebelumnya, ke model yang sebelumnya. Itu tuh kan berarti ada perkembangan terus kan selama HBM ini digunakan, mau siapapun yang mengembangkan itu, ya itu tuh dikembangkan bareng-bareng secara demokratis gitu, bersama orang-orang yang ada dalam organisasinya gitu. Gitu. Jadi pada intinya, di sini aku mau negesin lagi bahwa si attitude tadi itu sebenarnya, ya tadi penerjemahan dari ideal vision-nya itu kan, di mana kayak menurut Todd, branding itu seperti ini, dia pakai, akhirnya semua orang terlibat dari situ. Jadi skemanya adalah ketika klien tadi datang ke Pod, itu menurutku ya kalau udah punya attitude ini, udah bukan ngomongin lagi kenapa, tapi dia udah nunjukin framework ini, nunjukin attitude dia, sehingga orang udah baca duluan, cara brandingnya Pod tuh seperti ini. Berarti kalau aku mau masuk, aku mau yang bagian mana ya gitu. Kurang lebih secara contoh di Pod tuh seperti itu gitu. Yang aku lihat ya, yang aku lihat dari di luar gitu. Gitu. Nah, udah mulai capek ngomongin bentuk attitude yang baik gitu ya. Sekarang kita move on, attitude apa yang nggak boleh gitu. Kita kan itu harus dipertanyakan juga kan. Ini tuh ada satu buku namanya What Design Can Do. Ini aku belum ada rezeki buat baca bukunya, tapi kebetulan banget kemarin di Insight tuh pembicaranya nge-quote ini gitu. Yang dalam perspektif aku gini, satu-satunya kesalahan yang bisa desainer lakukan itu cuma jadi arogan, tutup mata telinga, end up jadi problem maker gitu. Jadi kita benar-benar mengurung diri gitu. Menurut kita mah yang benar teh seperti ini, terus kita tutup telinga, ya udah akhirnya teh jadi problem baru malah gitu kan. Ketika kita tutup mata telinga itu antara kan itu pilihannya adalah tadi antara mengiyakan semua permintaan orang atau dengan menyampingkan kepentingan diri atau justru membuat masalah sendiri gitu. Jadinya kayak solusinya teh buat orang lain aja, bukan yang menurut kita benar juga. Jadi ya paradoks tadi lah, paradoks saling menyalahkan tadi gitu. Di sisi lain kalau kita nggak dengerin kata orang, ya kita juga jadi tutup mata gitu ketika kita dikritisi jadinya ngerasa diserang gitu kayak, gue dan menurut desain gue mah gue gini, gue percaya dengan desain gue semua orang salah gitu. Jadi merasa si paling benar tadi gitu kayak
menyalahkan semua orang yang tidak percaya dengan perspektifnya dia gitu. Padahal kan balik lagi, desain teh subjektif, abstrak, dan intangible gitu. Jadi at least gitu kan, yang penting punya attitude lah gitu ya. Istilahnya gitulah, kayak yang penting kita udah ngasih tahu attitude kita seperti apa, sehingga orang teh, klien ketika masuk ke kita dengan adanya attitude ini jadi tahu duluan, oh cara mainnya si Kiki mah kayak gini, nggak cocok deh. Oh ya udah, kalau nggak cocok mah berarti kan emang si ekspektasi sama orientasinya tadi emang nggak cocok, nggak usah dipaksain. Jadinya kita juga nggak usah maksain masuk ke project yang sebenarnya kita nggak suka-suka banget, tapi ya udahlah buat duit gitu, misalnya kayak gitu. Tapi kalau mau buat duit juga sebenarnya nggak apa-apa, tapi kita tahu kalau di project itu tuh kita berarti ada satu nih yang dikorbanin gitu. Awareness itulah yang harusnya ngebantu kita buat tahu apa yang harus kita lakukan ketika klien datang. Jadi dua arah komunikasinya, nggak cuma klien doang yang ngasih tahu ekspektasi dia, tapi kita juga udah langsung orientasi kita tuh seperti ini gitu, dalam sebuah mungkin contohnya framework gitu kan yang tadi. Nah, untuk nutup cerita ini, aku mau nutup dengan pertanyaan lagi sebenarnya. Jadi desain dengan attitude tersebut gitu ya, bisakah desainer merayakan kepentingan diri gitu dalam tanggung jawab ini sebagai libido vitalis gitu kan, keluar dari kurungan-kurungan norma tradisional gitu yang kayaknya aku banyak banget sih di sekitarku yang desainer teh gak bahagia gitu, kayak akhirnya dia teh mencari kebahagiaannya tuh di pekerjaan lain gitu, kayak dia jualan, dia apa segala macem, dia teh nggak ada nih sesuatu yang dikorbanin dari pekerjaannya gitu kan. Ini tidak tanpa menyudutkan siapapun ya. Soalnya saya juga seperti itu. Jadinya kayak ya udahlah, cari mainan lain gitu. Dan nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Cuma kan mau sampai kapan gitu. Karena jangan sampai gitu kan, paradoks saling menyalahkan itu tuh end up ternyata kita yang terlalu egois gitu. Kita terlalu egois sehingga kita sebenarnya nggak mau demokratis gitu. Kita tuh nggak mau, kita tuh ya udah, gua mah pengennya desainnya kayak gini. Semua orang tuh salah. Nah, jangan-jangan gitu ternyata selama ini tuh seperti itu. Pantas wae gitu jadinya kiki wae gitu. Gak ada perkembangan, ngerasanya teh stuck terus gitu, cari pelarian segala macam gitu. Ya kurang lebih itu sih yang mau diceritain teman-teman. Semoga dari sini kayak aku pengen banyak denger sih dari teman-teman pengalamannya dengan klien atau dengan siapapun ya, kayak aku juga nggak ngebatasin ini tentang klien, karena kadang ngobongin sama manajemen juga mereka nggak ngerti kenapa desain teh kayak gini gitu, kayak gitu kan, kayak banyak lah orang yang kita aja kayaknya, aku aja sebagai desainer kayaknya belum sepenuhnya aware tentang peran desain teh apa, apalagi orang lain gitu, kayak gitu. Seperti itu teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan. Thank you Mas Isi dan Trans. Boleh. Aku boleh dulu ya guys. Kok kepencet nggak jadi. Kirain udah langsung gitu. Kalau teman-teman mau ada yang berkomentar atau tanya atau ngasih sharing aja gitu tentang kliennya, ada yang nyebelin gitu juga boleh sih, cerita aja di sini ya. Iya, kita curhat aja. Curhat. Nah, sebenarnya tadi aku pengen nanya mungkin ya, kayak mungkin sebagai apa sih bahasanya, pemantik aja gitu sih. Pengen nanya kalau menurut Mas Rizky gimana sih caranya, kan sebenarnya lebih kayak ajakan untuk ke klien untuk lebih berempati, karena bahasanya mungkin dari tadi tuh kita nih yang selama ini berempati itu sayangnya kita yang terpojokkan dalam setiap project gitu kan. Terus abis itu ini ajakan untuk klien untuk lebih berempati gitu kan. Mungkin kalau menurut Mas Kiki gimana sih yang harus dilakukan untuk untuk bisa mengajak atau at least memberi awareness ke klien supaya dia tuh lebih saat memberikan project ke desainer terus dia lebih berempati gitu. Apakah tiba-tiba waktu ngasih proposal pertama gitu, page bab pertamanya itu langsung kayak desain epic panjang lebar gitu dulu. Terus nanti si klien malah nanya balik, lah kan mau ngasih project kok malah isinya disuruh belajar tentang desain epic misalnya.
Ya itu aku sih cuma penasaran sih kalau menurut Mas Kiki untuk bisa memulai apa ya, memulai mengajak ke hal yang baik untuk ekosistemnya itu tuh menurut Mas Kiki gimana sih harusnya? Oke, langsung jawab ya. Jadi itu juga, jadi setelah aku digging dan kayak oh Hmm. ini nih kayaknya yang kurang kan ketika aku bertemu sama klien tadi ya di pengalamanku. Jadinya udah aku coba nih bikin framework kayak selama ini teh aku teh bekerja seperti apa gitu. Sebenarnya kan kalau dilihat historinya juga pekerjaan-pekerjaan aku, project-project aku yang sebelumnya ya jalan-jalan aja gitu. Nggak ada apa-apa kok, kayak ya udah kayak berhasil dan nggak ada yang jadi problem besar juga gitu kan. Tapi ketika kita coba pertanyakan kenapa itu berhasil, ngeblank kan, jadinya kayak ah iya juga ya, kenapa berhasil, kenapa ini works dan kenapa tidak. Nah makanya aku sekarang lagi proses terus ngebentuk si framework bekerja aku gitu buat aku tawarkan. Jadi karena kemarin juga sempat ada pemantiknya tuh, ada klien datang lah nge-WA gitu, kayak Ki pengen bikin logo berapa, terus aku teh tanya kan, bikin logo aja atau sama visual communication systemnya, terus kliennya bales, ah itu teh bedanya apa gitu. Nah kan jadi kayak duh, kalau dijelasin lagi bedanya apa itu pasti capek dan belum tentu juga kliennya paham gitu kan. Yang tadilah ada paradoks itu. Makanya ya udahlah dari situ oke, berarti gue butuh bikin red card gitu yang isinya tuh at least secara pemikiran gitu ya. Orang teh tahu kalau nge-branding di aku teh concernnya kemana? Apakah aku concernnya ke kecepatan gitu ya? Karena kemarin aku bicara diskusi juga sama Rifki soal kayak studio-studio Bandung tuh sebenarnya punya attitude yang berbeda-beda kan, dan attitude-nya tuh nggak ada yang salah. Tadi dengan HBM pun sebenarnya nggak ngebuat HBM tuh jadi superior, jadi paling baik gitu. Tapi kan ada yang desain, studio desain yang emang dia teh spesifik, di gua mah logo teh cepet karena kayak gini. Atau ada yang, oh gua mah ngawang banget gitu, itu juga nggak apa-apa gitu. Tapi ketika orang datang ke kita, itu mereka sudah aware belum tentang itu gitu, tentang fundamental yang kita pegang, perspektif yang kita pegang. Jadinya aku buat dokumennya tuh, buat red card, kemarin kayak buat red card, list pekerjaannya, itu udah aku lebih detailin lagi ke arah kayak, menurut aku branding tuh seperti apa tahapannya, terus kayak ketika di project itu, scope of work-nya seperti apa. Misalnya aku kalau kemarin bagi jadi 3 fase gitu kan, tiap fasenya teh kita ngapain aja dan kenapa itu penting, dan sehingga orang-orang juga tahu kayak, oh, gua mah udah fase 1 mah gua udah hatam, jadi gua pengennya sama Kiki di fase 2 aja. Atau misalnya kayak, oh fase 1 mah sebenarnya nggak terlalu penting ya, aku nggak butuh riset segala macam gitu. Ya udah itu bisa di-cut. Nah itu tuh jadi kayak ada terlibat kan akhirnya si si klien tuh kayak, oh gua mau yang service yang ini aja dia ambil, atau sama ini kita tuh jadi kayak how-nya tuh digodok bareng-bareng, tadi ekspektasi sama orientasinya teh kita godok bareng-bareng dengan dokumen yang udah kita buat gitu. Bentuknya bisa apa aja, nggak usah framework yang gimana-gimana juga, yang penting menjelaskan aja menurut kita teh gimana gitu. Itu sehingga aku udah kemarin udah sempat coba, jadinya sekarang tuh lagi coba praktekkan lah di pekerjaan-pekerjaan aku, sehingga jadi ketika aku punya framework ini, ketika menjalaninya juga aku ngajak orang-orang terlibat gitu. Ketika kita ngomongin marketing dan sales, nih secara kreatif tuh aku punya framework ini, kita isi bareng-bareng gitu. Jadinya nggak yang menurut kita mah kalau misalnya nge-guide marketing kayak gini, tapi kan marketing dan sales tuh butuh hitungan eksak gitu kan. Itu gesekan banget tuh yang aku sering banget temuin gitu. Tapi dengan framework ini akhirnya kita
coba diskusinya tuh secara bareng-bareng gitu, secara bersama, nggak cuma aku doang yang nganggep ini bener, tapi semuanya tahu kenapa ini benar. Sebenarnya kuncinya itu sih, kalau di kasus aku ya, jadi bikin red card, malah kayak aku mah kayak kemarin ngebayanginnya, kayaknya Porto kita tuh sebenarnya jangan karya aja deh, gitu. Ketika kita bikin Porto tuh kita kasih tahu juga apa yang akan kita kerjakan gitu, apa yang mau kita kerjakan gitu. Karena jadinya si framework ini yang asalnya aku hanya bikin buat red card dan ini, ya udah aku coba deh masukin ke Porto gitu. At least jadi kan sebelum dia lihat karya, mereka tuh udah tahu kenapa kita bikin karyanya seperti itu. Kan gitu ya. Jadi nggak soalnya yang aku kayak harusnya gitu ya, kalau dalam pandangan aku idealnya kan sebenarnya orang tuh bukan aware sama praktikalnya aja, bukan sama hasil akhirnya aja. Justru kan yang kita sangat banggakan tuh adalah prosesnya gitu. Nah, harusnya proses itulah yang harus lebih banyak diutarakan gitu, yang dikasih tahu ke orang lain gitu kan. Kurang lebih kayak gitu sih Mas Bayu, kalau di kasusku. Oke, oke. Iya sih. Tapi kayak jadinya kayak apa ya? Mungkin kayak misalnya kasus untuk memberikan framework yang benar ke orang itu kan pasti kan berbeda-beda gitu ya. Mungkin jadi lebih kayak apa ya? Cara cara kita berempati ke klien tapi dengan yang berbeda lagi. Sebenarnya masih posisinya bahkan masih kita nih yang masih berempati ke kliennya gitu. Maksudnya kita yang masih ngalah dan kita malah akhirnya gimana cara menghadapi kliennya gitu kan, lebih ke kayak gitu kan, cara menyampaikan ide kita ke kliennya gitu kan. Teman-teman bisa mau ada yang berkomentar boleh juga ya, langsung aja. Atau mungkin siapa dulu bisa mungkin kemarin mau ngomongin yang estetika itu, jadi mungkin siapa tahu ini sebenarnya masih bersinggungan gitu nggak sih, maksudnya kan artinya kayak gimana caranya klien mengerti cara kita berpikir kan supaya dia bisa lebih memahami kita gitu. Nggak ada. Oh shit, oke. Baik, Iya, mau komentar boleh kalau. boleh dong kan. Yes. Halo, halo Mas Rizky. Sorry, tadi aku juga joinnya di tengah-tengah sebenarnya. Cuma mungkin Oke. Halo. mencoba mengikuti, terus mungkin mau sharing perspektif juga ya. Tapi mungkin bukan pertanyaan sih. Aku mungkin tanggapannya dugaan kayak gitu. Jadi aku ada kayak observasi mungkin ya. Kayak aku tuh lagi menduga kayaknya memang terkait tadi soal relasi edukasi klien ya, gimana klien bisa paham apa yang kita kerjakan, bagaimana kita menunjukkan proses yang kita lakukan kayak gitu. Itu teh kayaknya cukup dipengaruhi sama style studio-studio desain di Indonesia, atau mungkin yang Indonesia deh, ya Bandung Jakarta lah ya, yang memang aku cukup Bandung Jakarta Jogja mungkin, ya aku mungkin juga cukup banyak terpapar infonya. Memang cara menampilkan
portofolio atau works di website gitu, kayaknya juga belum terlalu banyak ya yang menampilkan atau menceritakan prosesnya kayak gitu. Bahkan ada beberapa studio desain yang aku perhatikan sih memang kalau bagian works atau portofolio tuh memang hasil akhir aja, foto aja gitu, visual nih. Branding gitu misalnya, ya udah hasil akhir yang dilihatin gitu, implementasi lah. Tapi tidak memperlihatkan kotretan atau catatan atau bahkan background story dari projectnya gitu. Kayaknya itu juga budayanya belum terlalu banyak gitu. Masih beberapa studio aja mungkin ya gitu yang aku lihat melakukan itu. Mungkin kalau sebut contoh mungkin tadi misalnya ada Pot Branding House. Kalau kita lihat websitenya memang ada kayak yang aku lupa nama halamannya, tapi kalau saya jurnal ya, isinya itu kayak perspektif mereka gitu. Terus misalnya Thinking Room juga secara tampilan portofolio halaman portofolionya juga cukup bercerita lah ya gitu. Tapi mungkin harusnya bisa lebih banyak lagi gitu. Nah kalau dibandingkan dengan apa yang terjadi di luar gitu, misalnya let's say yang lagi aku amatin tuh di US itu tuh ada namanya brand under construction misalnya. Brand under consideration, sorry. Nah, brand under consideration ini kalau nggak salah mereka pernah bikin acara gitu, isinya memang ini mengajak studio-studio baru atau yang masih kecil, relatif usianya di bawah mungkin 5 tahun gitu, buat sharing mereka lagi ngerjain project apa, tapi yang dipamerkan, yang dipresentasikan itu tuh alternatif yang nggak dipilih. Jadi alternatif yang gagalnya teh dipamerkan, terus diperlihatkan juga kenapa nggak dipilih, komentar kliennya gimana, tapi anonim ya, tetap anonim gitu. Nah itu tuh di LA nggak salah projectnya, tapi mungkin nanti bisa di cross check bareng-bareng. Kalau salah nama programnya itu The Follow Up kayak gitu. Tapi bukan berarti jadi sharing internal works secara cuma-cuma ya gitu. Untuk yang mau melihat ya harus bayar gitu misalnya. Terus ketika datang juga nggak boleh merekam, nggak boleh nggak boleh mendokumentasikan terus disebarkan secara luas, karena secara copyright kan tetap punya klien, tetap respect ke sana. Tapi at least ada ruang edukasi bahwa desain yang gini yang nggak dipilih gitu. Atau metode kan desain dengan memperlihatkan sketsa atau kotretan itu kan juga memperlihatkan metode, terus mentok-mentok mungkin bisa mendebak-debak frameworknya kan. Nah mungkin ketika akhirnya klien kurang paham, mungkin karena kurang mendapatkan itu ya gitu. Karena kalau di yang contoh di LA sana itu akhirnya malah mempertemukan studio kecil ini dengan klien yang memang relate gitu. Jadi klien jadi tahu kalau aku nyari desain yang brutalis gitu, berarti harus ke studio kecil mana gitu. Sesuai budget ya. Kan ini kliennya juga klien-klien yang mungkin baru mau mulai usaha gitu. Dipertemukan dengan studio-studio desain yang baru mulai juga gitu. Tapi semuanya dua-duanya udah saling punya karakter dan jadi saling tahu butuhnya tuh studio yang gimana, terus studionya juga tahu butuhnya klien yang kayak gimana. Kayak gitu sih mungkin komentarnya. Thank you Mas Rizky, Mas Bayu. Yo, thank you juga Mas Banu. Thank you, Ban. Kemarin juga sebenarnya sempat nyinggung ini sih sama Rifki, karena kita jadinya kayak kita jadi bertanya sih, ini kayak bertanya bukan kayak nyinyir atau apa ya, kayak kita bertanya di Bandung studio-studionya udah pada punya attitude apa belum ya? Itu jadi pertanyaan juga ya. Seberapa banyak gitu studio-studio yang udah aware, attitude-nya tuh udah aware sampai kayak Pot yang udah punya framework sendiri kayak gitu. Karena kan emang kalau dilihat ya kita juga base-nya awareness-nya juga masih sangat praktikal ya. Kayak dari edukasi dari segala macam. Kita kalau aku diskusi sama Rifki tuh nggak kelar-kelar lah ngomongin ini, kayak problemnya teh agak keruh nggak kayak susah lah, kayak
pelan-pelan lah. Kalau aku sih sebenarnya si attitude ini tuh bukan buat, aku ngelihatnya bukan buat biar dapat klien banyak, buat menyadarkan semua orang, enggak sih. Sesimpel kayak gimana caranya aku aware sama apa yang aku percaya sehingga aku teh ngerjain pekerjaan ini teh secara libido vitalis, sebenarnya itu sih intinya. Karena balik lagi gitu ya, masalah amoral teh jadinya kayak ketika kita tahu apa yang benar menurut kita dan kita percaya dengan itu, at least kalau kita pun harus mengerjakan pekerjaan yang emang tidak seharusnya, kita teh tahu itu teh salah gitu. Seenggaknya di situ dululah kalau aku mah berbicaranya gitu ya. Sehingga kayak udah berarti kalau gua nggak bisa, gua harus mengorbankan ini gitu kan di pekerjaan, akhirnya udah kita cari ke yang lain deh buat bahagianya gitu. Ya sebenarnya sesimpel itu sih kalau kalau dari self reflection aku kemarin ya. Cuma kalau Mas Dino mungkin menarik gitu kayak kalau kita bedah di studio-studio karena itu jadi kasus yang bagus gitu gitu kalau pameran-pameran tuh mungkin harusnya ada juga yang mengarah ke arah kayak metode segala macam gitu ya, bukan hanya hasil akhirnya kayak gitu. Kalau tanggapan aku sih gitu ya, seru sih tadi gitu. Iya. Ada yang lain mungkin teman-teman? Atau Mas Rifki mungkin yang dari tadi disebutkan ada komentar juga gitu mungkin mau ditambahkan. Ngomong Ki. Iya nih, Kiki mention terus. Ya sebenarnya ini jadi kalau kita berdua discuss emang jadi bahan refleksi pribadi sih ya. Kebetulan kan aku ya sekarang kan sedang asisten juga di ITENAS gitu sebagai asisten dosen. Dan kebetulan ngambilnya sekarang tuh matkul studio dan ya relate banget sih, makanya selalu jadi bahan refleksi, bahan bercermin lagi lah. Either aku sebagai praktisi juga di luar atau freelance dan pengajar gitu. Jadi kadang kalau berbicara kepada mahasiswa-mahasiswa tuh ya sambil mikir juga gitu ya. Ini mereka apa yang perlu dirubah nih dari sistem pendidikan terutama di ITENAS gitu ya, dari DKV-nya. Soalnya dipikir-pikir yang Kiki temuin itu ya cukup krusial ya, maksudnya di mana ya memang kalau dari aspek etik perlu banget dibenihkan dari awal, terutama dari mahasiswa gitu. Tapi sepanjang mereka akan berprofesional, mungkin titiknya itu di desain attitude ini. Makanya kalau ngelihat referensi studio ataupun orang-orang hebat yang udah lebih dulu atau jam terbangnya lebih lama gitu, emang makin lama kliennya tuh tercermin dari apa yang mereka pikirkan gitu, mulai dari metode, dari pola pemikiran dan referensi juga. Banyak banget kan kayak sekarang tuh suka ngelihat studio-studio yang karyanya tuh bahkan kita mikir gitu, ini kliennya kayak gimana ya bisa bersinggungan dengan studio ini gitu. Nah itu kan mungkin emang perjalanan ya kita sebagai desainer, cuman ya diskusinya itu sih gimana menanamkan hal ini tuh biar ya hebat juga sih misalkan mahasiswa gitu ya udah punya pola pekerjaannya atau pola pemikiran desainnya sendiri dari sekarang gitu. Di samping mereka memikirkan etik atau hal-hal yang harus dipikirkan, moral dan lain-lain di dunia desain gitu Kak sih. Mantap Ki. Mantap nuhun Ki. Tapi kalau dari aku kerasa sih Mas Bay kayak pas setelah aku bikin framework, klien aku yang lama terus datang lagi itu jadi lebih mantep ya ternyata gitu. Kayak gini ternyata karena mereka involve gitu sih. Sesimpel itu sih sebenarnya harusnya. Itu kali ya, biar nggak terlalu lama. Iya. Ini udah jam 2:04. Teman-teman ada lagi yang mau nambahin? Kalau misalnya nggak ada mungkin kita mau akhiri mungkin ya. Sudah jam 2:04. Sekian referensi. Oke. Apa nih, Ban? Itu yang tadi, tapi podcastnya. Tadi ya. Oke. Jadi Mantap. dalam laman webnya tuh ada podcastnya, beberapa episode ngebahas studio ini ngerjain logo apa. Kadang ngundangin kliennya juga buat sharing.
Terus buat yang apa, mereka nyediain juga buat yang kita punya gangguan pendengaran ya, gitu, keterbatasan dalam mendengar tuh ada PDF-nya, transkripnya bisa kita download gitu. Wow. Oke, thank you Ban. Oke, mungkin sebelum kita mengakhiri ini, kita open cam dulu kali ya untuk potret screenshot. Boleh di open dulu nggak, Mas Kiki? Ini apa session? Oke. Siap, Bar. Oke, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke, thank you semua yang sudah hadir. Thank you Mas Rizky, thank you Oke, yang thank sudah you semua. berpendapat juga tadi. Thank you semuanya. Oke. Makasih See you semuanya. next time. See you. Yeah. Bye. Thank you. Bye-bye.